malam semuanya. Selamat malam Romo. Ada Romo ya? Saya nggak bisa lihat Belum. gambar. Ya, shalom. Mau bawain BKSN. Pasti Anda semua kan sudah ada pertemuan-pertemuan di lingkungan ya. Sudah sampai pertemuan keberapa? Di lingkungan saya sudah sampai ketiga. Ya. Dari tema utama dikatakan bahwa Yesus sahabat seperjalanan kita. Yesus sahabat seperjalanan kita. Artinya setiap saat dia menjadi sahabat kita. Dimanapun kita berada, dia ada. Ya. Dia sahabat. Nah, di lingkungan-lingkungan pada umumnya itu memang dari panduannya juga harus membahas tentang pandemi dan sebagainya. Itu nggak masalah karena subtemanya juga bagi yang putus asa, bagi yang kehilangan, bagi yang menderita, dan nanti ini malam ini adalah bagi yang bertobat, sahabat bagi yang bertobat. Namun sedikit ke belakang dari pertemuan yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah sahabat bagi yang putus asa atau kecewa gitu ya. Namun dari tema utamanya itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat seperjalanan. Jadi sahabat setiap saat dia menjadi sahabat. Nah, kalau kata-kata dari seorang sahabat yang umum ya, yang sering didengar dan walaupun kata-kata itu apa sih seperti kata-kata biasa, tapi kalau kita dengar sebagai sahabat itulah yang sesungguhnya ya. Kalau sahabat mengatakan begini, apa sih yang enggak buat elu gitu kan. Jadi kalau saya sahabat dia, apa sih yang enggak buat lu? Lu mau apa aja gue kasih. Nah, sepertinya seperti itu Yesus. Maka saya dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu dalam malam ini ya, kalau di lingkungan pasti bercerita tentang pandemi. Pada malam hari ini saya melihat yang utama adalah apakah saya merasakan, apakah Anda dan saya merasakan bahwa betul-betul Yesus itu hadir sebagai sahabat, di mana di saat pertemuan pertama itu ketika saya putus asa atau ketika saya kecewa, belum putus asa, baru kecewa aja. Itu Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus sungguh ya, seperti apa elu gitu kan. Kejadiannya begini. Berapa puluh tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu ketika saya datang ke PD Santa Monica ini, ada seorang pewarta yang mengatakan bahwa dia jalan-jalan ke Belitung. Ya. Nah, lalu di tengah danau itu ombak dan dia cerita seperti angin sakal dan sebagainya. Ya. Nah, 3 hari kemudian saya ke sana ke Belitung ya bersama ya sahabat sampai sekarang pun masih sahabat yaitu Ibu Elizabeth. Anda pasti kenal semua dengan rombongan ya, dengan rombongan satu bus. Ketika di tengah danau saya berpandang-pandangan dengan Ibu Elizabeth dan saya kecewa karena nggak ada angin sakal di sana gitu kan. Itu tenang, nggak ada ombak riak sedikit pun nggak ada di tengah danau itu. Lalu saya bilang sama Ibu Elizabeth waktu itu bohong tuh, saya bilang ya. Maksudnya pewarta yang waktu datang ke PD itu bohong, mana ada angin sakal gitu loh. Ya. Nah, apa sih yang nggak buat elu gitu loh? Itu Tuhan tuh tahu hati saya, tahu pikiran saya, tahu apa yang saya bicarakan dengan Elizabeth ya saat itu. Dari cuaca yang begitu terang, cerah, nggak ada riak gelombang sedikit pun, tenang, tiba-tiba gelap. Betul-betul gelap. Angin kencang, kemudian perahu yang saya naik itu, ada 2 perahu ya,
kita bawa rombongan, ada satu bus namun jadi 2 perahu. Itu perahu seperti turun ke bawah, ombaknya naik. Wah, basah semua. Nah, saat itu saya dan Elizabeth berteriak, haleluya, terima kasih Tuhan. Ya semua orang yang peserta saya marah semuanya. Gila ya katanya, masa basah kuyup begini, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Apa-apaan katanya. Saya langsung jawab pada saat itu, ibu-ibu, bapak, peserta, inilah bukti bahwa Yesus ada bersama kita. Masa bikin sengsara kalau Yesus ada? Bukan bikin sengsara, saya bilang. Ya. Yesus mau menunjukkan kemuliaannya, kebesarannya. Karena saya dan Elizabeth, mungkin Anda semua percaya, saya bilang. Anda semua percaya, Yesus itu sungguh luar biasa. Tapi saya dan Elizabeth saat ini meragukan apakah sungguh ada angin sakal, apakah sungguh ada cerita yang di dalam kitab suci. Nah, inilah ditunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh hadir. Ya, saat itu saya betul-betul sukacita. Mungkin kalau yang datang iblis ya nggak ada sukacita, malah tenggelam semua kali ya. Tapi itu betul-betul sukacita, basah kuyup. Ya, sampailah ke pulau, kemudian makan siang dan sebagainya, itu luar biasa. Di situ merasakan bahwa betul-betul Yesus itu sahabat kita. Dia ada, dia tahu hati kita yang kecewa. Dia tunjukkan itu. Lalu pertemuan yang kedua, yaitu sahabat bagi yang menderita. Ya, bagi yang kehilangan ya, bagi yang kehilangan. Banyaklah teman-teman kita, saudara kita juga kehilangan. Saya pun kehilangan ya. Ponakan saya di Tegal meninggal karena COVID. Ya, saya juga kehilangan kakak saya, kakak kandung saya di Geraha situ, Melati. Ya. Itu juga pada masa-masa COVID, pada masa-masa pandemi. Bahkan waktu itu kakak saya belum terjadi lockdown. Jadi kakak saya bukan kena COVID tapi cancer ya. Namun udah sakit-sakitan dan menderita ya. Saya juga ketika hari mau meninggalnya kakak saya itu hari apa ya? Hari Jumat, bukan, hari Rebo Abu. Meninggalnya hari Rabu Abu. Nah, kemudian Jumat Agung lockdown di sana. Nah, sebelum hari Rabu Abu, kira-kira kayaknya hari Seninnya atau hari Minggunya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya saya menderita ya, kesian melihat kakak saya sakit begitu. Kalau boleh, saya bilang, kalau boleh Tuhan, penderitaan kakak saya biar cepat selesai. Saya pun juga mau tenang, damai. Ya. Tolong Tuhan, sebelum terjadi lockdown, sebelum terjadi ditutup-tutup semua, biarlah kiranya kakak saya pulang ke rumahmu. Dan pada hari Rebo Abu itu hari kematian kakak saya, itu saya sangat menderita, jantung saya sakit, dada saya sakit. Saya nggak ada di rumah dia, karena udah ditutup-tutup begitu, nggak boleh ya. Jadi saya di rumah, lalu saya berdoa, Tuhan, sepertinya saya yang mau mati atau kakak saya bilang begitu kan. Kok saya menderita sekali? Sakit Tuhan, sakit, saya bilang begitu. Nah, di dalam penderitaan, kalau kita terus percaya bahwa dia adalah sahabat, bahwa dia ada selalu bersama kita, maka apa sih yang enggak buat elu, kata Tuhan begitu ya. Saya minta, Tuhan tolong kakak saya, biarlah dia boleh pulang, kau jemput saat ini. Dan ketika saya bilang saat ini, saya sakitnya hilang, kemudian saya dapat telepon dari keponakan saya yang di Cinere, rupanya dia yang dikabarin lebih dulu, bahwa kakak saya meninggal.
Ya, saya hanya bersyukur dan puji Tuhan. Jadi kehilangan itu, ya, kehilangan keponakan, kehilangan kakak saya. Namun selalu, ya saya tahu di PD ini pasti orang-orang sudah bertobat semua, pasti merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir, ya, jadi nggak akan pernah meninggalkan dia, nggak akan pernah lupa kepada dia, sekalipun dalam penderitaan misalnya, sekalipun dalam sakit penyakit. Karena ternyata banyak orang yang kehilangan, fokusnya ya pada kehilangan itu saja. Ya, saya nggak mau panjang-panjang, itu adalah pertemuan kedua. Lalu pertemuan yang ketiga yaitu yang menderita. Di sana diceritakan tentang, kalau yang kedua mungkin saya akan tambahkan, di sana juga Yesus sebagai sahabat itu akan memberikan contoh kepada kita semua. Ya, kepada Marta, kepada Maria pada waktu itu ya. Bagaimana contohnya? Dia selalu mengucap syukur kepada Bapa, dan dia juga rendah hati, memberi contoh kepada semua orang yang hadir di saat itu waktu membangkitkan Lazarus, bahwa bukan dia bilang ya. Jadi kalau Anda dan saya melakukan pekerjaan lalu terjadi mujizat, itu bukan kita, bukan Anda dan bukan saya. Tetapi Yesus memberi contoh, dia sebagai manusia saat itu, dia memberi contoh bahwa Bapaklah yang melakukannya, yang mengutus dia. Sungguh luar biasa sahabat kita Yesus Kristus, yaitu orang yang rendah hati, memberi contoh kepada Anda dan saya. Nah ini saya datang beberapa lingkungan, kurang dibahas. Yang dibahas adalah kehilangannya, yang dibahas adalah Lazarusnya, gitu ya. Jadi puji Tuhan pada malam hari ini saya boleh boleh kumpul di PD walaupun melalui Zoom. Namun saya ingin menyampaikan, itulah yang saya renungkan. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Lalu di pertemuan ketiga yaitu tentang orang Samaria. Dan orang Samaria itu menjadi sahabat kepada orang yang menderita. Ya, Yesus itu adalah sahabat kita di dalam saat kita menderita. Berapa banyak orang yang saat sakit pandemi menderita, ya, lari sana lari sini cari rumah sakit, juga mencari oksigen dan sebagainya. Pada saat kesulitan seperti itu, pada saat penderitaan dialami seperti itu, lupa bahwa ada sahabat di sampingnya. Itu yang sangat-sangat saya merasakan. Karena saya mendengar sendiri dari beberapa orang, teman-teman saya. Sudah pelayanan, sudah jadi guru, sudah mewarta. Tapi kok ya nggak ingat bahwa Yesus itu ada sebagai sahabat kita. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain kalau jelas-jelas sahabat yang ada di dekat kita saja kita lupa pada saat kita menderita. Itu di pertemuan ketiga. Ada beberapa teman saya yang sudah pelayanan, kena COVID, dan ketika sharing-sharing dan sebagainya sudah sembuh. Saya hanya punya satu pertanyaan. Ya mohon maaf ya, saya bukannya sombong, tapi saya boleh bermegah di dalam Yesus Kristus yang memampukan saya. Bukan saya sombong. Saya tanya satu pertanyaan kepada mereka yang sudah sembuh. Pak, Ibu, atau saya sebut namanya karena mereka ada yang lebih muda dari saya. Ketika mengalami penderitaan, mencari rumah sakit, oksigen, dan sebagainya. Ketika menderita, merasakan sakitnya yang luar biasa. Adakah ingat kepada Yesus? Hampir semua menjawab lupa. Sedih. Sedih sekali saya. Ya memang saya nggak menderita. Saya nggak mengalami. Tapi ketika
ketika tetangga saya, rumah saya kan kecil, jalannya cuma 2 mobil, juga pepet-pepetan. Pertama kali tetangga saya kena COVID, saya langsung berdoa untuk kesembuhannya dan sebagainya. Kemudian tetangga kanan, kiri, kemudian rumah di belakang saya, Pak Wagono, ya kan, Prodiakon. Itu Pak Wagono itu hari Minggu baru kasih posti ke saya. Lalu 2 hari kemudian saya dengar dia kena COVID. Nah, pada saat itu apakah ada rasa takut? Ya, namanya manusia pasti ya dikerubutin, ya, depan, belakang, kanan, kiri. Saya di rumah sendirian hanya bersama Yesus, semua kena COVID. Tetangga-tetangga. Anak-anak bilang sama saya, Mama jangan kemana-mana, Mama jangan keluar rumah. Iya, Mama bersama Yesus. Saya jawab begitu. Dan saya bilang sama anak-anak, seandainya, saya bilang, seandainya Mama mati, kalian boleh aja nangis, kalian boleh aja sedih. Namun jangan berlarut-larut ya. Karena semua orang mengalami, saya bilang. Dan yang penting percaya bahwa Yesus selalu ada. Dan anak saya yang di Malang mengatakan, aku percaya Mama sih selalu dah bersama Yesus. Tapi jangan mati dulu, Mah. Ya, terserah lah ya. Ya, soalnya sejak pindah ke rumah ini dari tahun 2015, itu baju untuk saya mati sudah saya gantung di belakang pintu. Tiap hari lihat, lama-lama bosen juga. Ya, nggak dipakai-pakai tuh baju, tapi belum mati-mati. Akhirnya ya udah, saya hanya di rumah, nggak kemana-mana. Nah, di dalam penderitaan Yesus sebagai sahabat, sebagai seorang Samaria, dia memberikan banyak pertolongan kepada orang yang dirampok itu. Apakah Anda dan saya juga bisa menjadi seperti orang Samaria? Ya, ini masih dalam pertemuan, kan masih lama kan jamnya. Ya. Nah, di sini saya lihat kemarin ada Kick Andy kan ya, di Metro, di mana orang-orang itu bisa menolong, bisa membantu, tanpa harus menjadi orang kaya, tanpa harus menjadi orang yang punya duit dulu baru membantu. Nah, puji Tuhan, dengan adanya pandemi ini juga, pandemi bulan Maret ya, 14 Maret saya masih rekoleksi, itu beserta 300 orang, dan waktu melayani doa, saya dipeluk sama orang, rambutnya panjang, aduh, nangis-nangis. Ya puji Tuhan pulang nggak ada apa-apa, tapi ketika pulang rekoleksi itu teman saya sesama guru itu ada yang kena COVID. Nah, bulan Maret, kemudian di bulan Mei kan mau ada Lebaran. Nah, disitulah mulai saya merenung. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa seperti orang Samaria. Saya nggak bisa memberikan apa-apa. Makanya mulai pertama kali saya bikin YouTube, yaitu tentang celengan ya. Saya punya celengan, saya celengin uang untuk beli peti mati kalau saya mati nanti. Maksudnya supaya nggak merepotkan anak-anak gitu. Nah kan mau Lebaran, mau bagi ke Mbak, mau bagi ke Satpam dan yang lain-lainnya. Lalu saya ingat celengan, maka celengan itu saya bongkar. Jadi sekarang nanti kalau saya mati, saya nggak punya duit lagi, nggak punya celengan lagi. Saya sudah tanya ketua lingkungan, bagaimana kalau saya pakai tanah dari gereja? Caranya bagaimana? Berapa duit sudah dihitung sama ketua lingkungan, saya sudah tahu ya. Dan saya juga waktu itu egois saya. Saya cari lagu, nanti kalau mati maunya lagunya ini gitu kan. Saya sudah kirim di grup
pede ya di grup info. Tapi kemudian setelah pandemi saya nggak boleh egois. Ya, udahlah lagunya apapun saya nggak bakalan bangun lagi kalau sudah mati. Saya bilang begitu. Jadi di sini mau menjadi orang Samaria nggak mungkin, ya nggak mungkin bisa 100% seperti orang Samaria. Tapi apakah saya bisa berbuat baik? Apakah saya bisa menolong orang lain? Jangan tunggu sampai saya mampu. Ya, itu pertemuan ketiga. Pesannya seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu dia sahabatku ada selalu bersama kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke pertemuan yang keempat. Ya, dengan 1, 2, 3 saya sudah mengalami, sudah tahu Yesus yaitu sahabat kita, maka bagaimanakah pertobatan saya? Dari bacaannya Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Ya. Ketika saya ada berapa lingkungan menunjuk saya untuk bawain sesi yang keempat ini. Nah, kemudian yang menunjuk bilang begini, ini bacaan Wahyu ini sulit ya Bu? Saya jawab, sesulit apapun, kalau Roh Kudus hadir, kalau Yesus yang memimpin, pasti dibukakan. Amin ya. Tolong dong jawab. Amin. Amin. Saya ngomong sendiri, nangis sendiri. Amin. Amin. Iya. Amin. Amin. Ya. Nih bacaannya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Mau dibaca apa enggak nih? Kalau enggak, saya langsung aja ya. Mau dibaca enggak? Baca, Tante. Baca gantian ya. Boleh dibaca, Bu. Ya. Iya, baca, Oma. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lanjut. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau aku orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Allah. Ya, tolong ditayangkan lagi ayatnya.
Jadi ada yang ngomong katanya sulit, ya. Dan saya juga dengar sendiri dari Romo bahwa sulit menafsirkan wahyu. Tapi ya sudahlah katanya, biarin aja awam menafsirkan seperti apa maunya. Ini adalah suatu surat, ya. Ada 7 surat yang diberikan pada beberapa jemaat, antara lain Efesus dan apalagi, dan yang terakhir adalah untuk Laodikia. Di Laodikia ini adalah seperti apa ya, kota industri, perdagangan, ya, dan keuangan, dan jemaatnya banyak yang murtad. Artinya apa? Jemaat Kristen itu banyak yang berdosa gitu ya, menomorsatukan uang, kekayaan dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, ya, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Ini maksudnya adalah surat yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Dia itu adalah Amin. Ya. Dia itu adalah saksi yang setia dan benar. Dia itu adalah permulaan dari ciptaan. Jadi Tuhan Yesus itu menegur kepada jemaat di Laodikia. Kalau cerita begitu nanti ngantuk. Mendingan apa yang mau yang mau disampaikan lewat wahyu ini. Di ayat 18 dan 15 ya, ayat 18 dan 19 di sana kan dikatakan ada emas, pakaian putih, ya boleh dibuang ayatnya. Pakaian putih dan kemudian mata dan minyak zaitun. Ayatnya boleh dibuang ya, dibuang. Ditutup. Istilahnya ditutup. Oke. Ya. Nah, di sini emas itu dalam surat itu mau mengingatkan kepada umat di sana, jemaat di sana, bahwa supaya bertobat, supaya pertobatannya mendapat pengampunan dosa, supaya menjadi emas murni kembali, supaya mengalami pengampunan dari pengorbanan Yesus Kristus, karena Dia yang menebus. Kemudian juga kain putih sama supaya bertobat, ya, dan mendapatkan kembali mendapatkan kembali kehidupan sejati, ya, kembali kepada Dia, mendapatkan kehidupan sejati, yaitu spiritual dan moralnya dirubah. Ya, nah itu masuk ke mata dan minyak zaitun, seperti mata supaya mendapatkan kehidupan spiritual dan moral yang kembali kepada Tuhan, sehingga matanya juga bisa memandang dengan baik, ya, tidak selalu kepada uang dan sebagainya, supaya bertobat. Zaitun itu adalah minyak untuk kesehatan, ya, jadi sungguh-sungguh supaya disembuhkan, hidup rohaninya disembuhkan. Jadi surat ini meminta supaya jemaat di Laodikia itu betul-betul bertobat. Pada malam hari ini, umat di PD Santa Monica pastilah sudah bertobat. Nah, hanya satu ayat emasnya di sini adalah ayat yang ke-20 ya, yang mengatakan, aku mengetuk pintu. Ketika sudah mengalami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sahabat di dalam seperjalanan kita, dan Dia mengatakan, apa yang lu mau, tadi apa katanya ya? Apa sih yang enggak buat lu?
Apa sih yang enggak buat lu? Jadi kita semua udah mendapat. Nah, ketika Yesus mengetuk pintu hati kita nggak akan lagi itu ngintip-ngintip, takut orang yang bawa map gitu kan, minta sumbangan dan sebagainya, enggak. Tapi kita sungguh-sungguh membuka hati, lebar, luas. Karena apa? Yesus yang sahabat, tahu saya berdosa, dia punya inisiatif, dia mencari saya, dia mendatangi saya. Dia minta saya bertobat. Bukan saya yang cari dia. Tapi dia yang datang. Dia yang datang, dia punya inisiatif. Sungguh luar biasa. Ketika saya bertobat, dia sungguh-sungguh hadir di dalam mimpi saya. Saya nggak bisa lihat wajahnya, namun rambutnya dari belakang, pundak, ini punggungnya. Dan dia bisa bahasa Indonesia. Dia cuma pesan nanti di bulan Oktober ini ya, bulan apa? Bulan Rosario ya. Dia pesan kepada saya, kamu, keluargamu sudah kupulihkan. Sekarang belajarlah berdoa Rosario untuk menghormati ibuku. Dia sungguh-sungguh hadir. Dia sungguh sahabat. Dia tahu saya nggak pernah bisa doa Rosario sejak saya dibaptis tahun 1972 sampai 1992. Berapa? 20 tahun saya sudah dibaptis. Saya tidak pernah doa Rosario karena saya tidak bisa. Dan dia tahu itu. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi ibunya. Saya disuruh belajar doa Rosario, suruh menghormati ibuku, dia bilang begitu. Nah, sekarang sejak itu saya doa Rosario, saya masih pakai panduan. Tiap hari saya doa Rosario, hampir tidak pernah bolong. Kalau saya sedang pergi di perjalanan dimanapun, saya doa Rosario. Daripada ngantuk, daripada ngobrol yang nggak baik, ya, di bus, di kereta, di pesawat, itu saya pakai untuk doa Rosario. Jadi dia itu sungguh hidup. Dia ada. Dia bersama kita senantiasa. Jadikanlah Yesus itu sentral, poros, figur. Tadi di ayat itu ada ya berapa apa sih namanya itu? Ya pokoknya sekarang jadikannya Yesus itu figur ya, poros di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita pun boleh mencerminkan, menjadi bacaan tadi pagi itu, menjadi pelita. Nggak usah jadi sinar matahari yang menyirani semua orang. Jadi pelita aja sekecil. Ya, bisa mendatangkan terang di dalam kegelapan. Supaya Yesus Kristusnya itu ada, tercermin di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau saya bertanya pada saya, bertanya pada Anda sendiri pribadi lepas pribadi. Lalu Yesus itu siapa bagiku? Apakah hanya sekedar sahabat? Siapa? Kalau saya jawab,
Yesus bukan sekedar sahabat, tetapi Yesus itu segalanya bagi. Yesus itu segalanya bagi. Seperti nyanyian zaman dulu. Ya. Yesus itu segalanya bagi. Ya. Tentunya tim pujian sudah mempersiapkan untuk menyanyikan lagu ini. Itu lagu lama sekali. Pertama kali saya ikut saya dengan gembira kita menyanyi. Yesus, Engkaulah segalanya bagiku, Engkaulah segalanya bagi kami semua yang pada malam hari ini berkumpul lewat Zoom. Engkau sungguh luar biasa, untuk yang besar, untuk yang kaya, untuk yang kecil, untuk yang miskin, Engkaulah segalanya. Sungguh luar biasa. Biarlah kiranya Yesus, pertobatan kami berkenan bagimu dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, baik yang di rumah, dimanapun anak-anak kami, dimanapun keluarga kami, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan atas kami turun kepada kita semua saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.